Selamat malam. Saya perkenalkan diri saya dulu ya. Iya, masih udah dari tadi. Saya Sharon Rose Sylvia dari Korea. Eh, jadi saya hari ini mau share mengenai pengalaman saya mengenai hemohim. Nah, jadi yang sebenarnya bukan saya tapi anak saya. Anak saya. Jadi anak saya itu pada saat umur 4 tahun itu dia pada waktu itu kena asma dan waktu itu saya juga nggak tahu ternyata dia itu ada asma. Jadi saya kira cuman flu biasa gitu tapi kok apa ya kok makin lama makin kayak nafasnya susah terus batuk terus semalaman itu batuk. Nah, akhirnya terus kita ke rumah sakit, ke dokter di sini, terus habis itu dibilang, oh ini mesti cepetan masuk ke rumah sakit karena sebentar lagi anaknya sudah nggak bisa nafas sama sekali. Berarti benar-benar maksudnya waktu itu udah maksudnya kondisinya nggak bagus gitu. Terus akhirnya dia masuk rumah sakit, diinfus, terus habis itu kata dokter bilang asmanya itu parah. Jadi eh, waktu itu dibilang ini sampai gede nggak bakal bisa sembuh. Jadi harus pakai biasanya kalau orang asma itu yang semprotan untuk asma itu ya. Heeh. Nah, jadi pada saat itu saya udah maksudnya aduh udah down sih sebenarnya karena kan anak saya sendiri gitu loh dan dia masih kecil masih 4 tahun. Jadi karena di Korea sini selalu ada 4 musim, musim dingin, musim musim dingin, semi, terus panas, nanti musim fall. Fall itu apa ya bahasa Indonesianya? Musim Gugur, ya, gugur. gugur. Nah, jadi setiap pergantian musim itu dia pasti kambuh gitu. Nah, jadi saya waktu itu selalu siap dengan nebulizer apa namanya alat nebulizer di rumah. Terus habis itu apa misalnya sakit sedikit langsung bawa ke rumah sakit, bawa ke rumah, bolak-balik gitu. Terus kita juga nyoba segala cara, misalnya obat-obat herbal, misalnya ke Shinsei, kan di Korea sini banyak Shinsei, akupuntur gitu. Jadi kalau pas pergi ke akupuntur itu karena anak saya ini udah trauma, dia di rumah sakit gitu sampai infus, sampai nggak bisa nafas. Jadi pas dibawa ke Shinsei dia tuh ikut aja. Padahal waktu ke Shinsei itu dia tuh sampai nangis-nangis gitu karena waktu di Shinsei akupunturnya itu jarumnya itu ditusuknya di ujung jari sini, setiap jari situ ditusuk-tusuk-tusuk gitu 10 jari. Itu setiap kali ke Shinsei itu sebulan bisa sekali 2 kali. Terus minum obat herbal godokan itu kalau di Korea sini obat godokan herbal itu nggak boleh minum untuk jangka waktu panjang karena ada racunnya. Untuk semua obat godok itu untuk herbal itu biasanya minumnya sebulan putus, terus ada jenjang waktu misalnya 3 sampai 6 bulan, terus minum lagi gitu loh. Jadi nggak boleh minum seterusnya gitu, bisa ngerusak ginjal karena ada toksiknya ya untuk setiap tumbuhan. Karena untuk sinsai sendiri dia orang nggak bisa menghilangkan toksik dari tumbuhan itu gitu loh. Jadi cuma boleh seminum sebulan terus putus, nanti lanjut lagi. Nah, harganya dan nggak murah. Itu harganya berkali-kali lipat daripada hemohim. Harga untuk obat godok itu, terus habis itu minum. Segala cara itu sudah dicoba. Itu bertahun-tahun seperti itu. Jadi misalnya dia sakit sendiri, langsung keluar asmanya, sinus juga ada. Jadi daerah perspirationnya itu emang nggak bagus pernafasannya ya sistemnya. Tidur itu selalu menganga karena hidungnya buntu, ada sinusnya. Terus habis itu jadi kalau pagi itu selalu ngambek karena dia nggak tidurnya nggak lelap kan karena terus habis itu bau mulut juga,
Jadi mengganggu juga sih karena dia selama tidur itu selalu nganga, semua virus masuk gitu kan. Jadi pokoknya badannya itu jadinya nggak sehat lah. Kalau misalnya renang itu nggak bisa. Renang dikit langsung kambuh asmanya. Nah, jadi pas umur 9 tahun ke sekitar kelas 3 SD, saya mulai dengar mengenai etomi. Jadi saya tertarik dengan etomi itu sebenarnya karena bisnis globalnya. Terus saya pakai skincare-nya dulu, oh saya suka. Terus saya baru dengar mengenai hemohim gitu loh, hemohim. Nah, terus pas waktu itu saya pikir karena waktu itu saya itu minum anak saya hemohim itu supaya dia nggak gampang flu gitu loh. Saya nggak berpikir untuk ngilangin asmanya apa itu nggak ada pemikiran sama sekali. Cuman supaya dia nggak gampang flu aja. Supaya dia nggak gampang flu, jadi minumin aja terus itu hemohim, hemohim. Yang biasanya saya sebulan sekali itu pasti ke dokter 1-2 kali. Tapi setelah berapa lama, kok saya sadar, loh kok nggak pernah ke dokter lagi ya, gitu loh. Terus habis itu setelah setahun gitu, saya lihat kok asmanya nggak pernah kambuh. Walaupun misalnya pergantian musim, nggak pernah kambuh lagi. Terus dia belajar renang, nggak pernah kambuh lagi, dan pas tidur itu nggak pernah lagi ngangap, atau misalnya pagi itu selalu bersin kalau sinus itu kan bersinnya parah gitu kalau pagi. Nah itu nggak pernah lagi gitu loh. Jadi ya tanpa saya sadari selama ini nggak pernah ke sinse, nggak pernah ke dokter, tapi dia punya sinus hilang dan asmanya itu juga hilang. Jadi saya bersyukur banget sih karena apa ya? Akhirnya anak saya sekarang udah SMA 1 ya, sekarang udah SMA 1. Jadi selama bertahun-tahun itu dia minum terus hemohim, nggak putus gitu untuk menjaga kesehatannya. Dan sangat bersyukur sampai sekarang nggak pernah kambuh lagi asmanya. Jadi berterima kasih banget sih, maksudnya hemohim itu seperti berkah ya untuk anak saya juga, bantu dia. Akhirnya dia nggak perlu bergantung dengan alat asma, semprot itu juga nggak perlu. Terus habis itu bisa tumbuh dengan sehat dan dengan seperti anak-anak normal yang lainnya gitu. Nah, jadi untuk share saya mengenai anak saya yang hemohim itu sampai sini. Sebenarnya saya ada hemohim itu juga membantu ini sih suami saya karena dia livernya nggak bagus. Orang Korea kan suka minum soju, livernya nggak bagus. Orang Korea itu paling nggak bagus liver. Nah itu juga banyak membantu banget dengan hemohim. Nah untuk testimoni saya mengenai hemohim itu sampai sini dulu. Untuk Bu Tina sudah masuk tadi sebenarnya. Oke. Ada kok Bu Tina. Siap, boleh sekalian Ibu Tina. Sebentar Bu Silvi, tadi Ya. anaknya, maaf saya kelewatan mungkin ya, minum hemohimnya berapa ya sehari ya? Sehari 1? Pertama itu sehari 2 bungkus pertama. Buat jaga-jaga kesehatan sebenarnya, bukan untuk menghilangkan penyakit waktu itu. Jadi sehari cuma 2 gitu. Sekarang 1 atau tetap 2? Sekarang 1, sehari 1. Terus tapi kalau dia lagi nggak enak badan dia minum 2. Udah tahu sendiri ya, jadi mesti ngambil hemohim sendiri pastinya. Iya, kalau sakit biasa. Luar biasa. Soalnya saya sebagai ibu tahu ya rasanya kalau anak kita lagi sakit atau gimana itu kita rasain, kalau bisa kita aja yang sakit, jangan anak kita, apalagi waktu itu masih 4 tahun. Pastinya saya tahu perasaan seorang Bu Silvi itu apalagi dokter udah ngomong ini nggak mungkin sembuh sampai dia besar nanti. Itu hal yang pasti membuat seorang ibu itu, aduh kenapa bisa dapat penyakit seperti ini. Tapi puji Tuhan sih dengar ceritanya Bu Silvi, mungkin banyak ibu-ibu di sini atau keluarga di sini yang mungkin sekarang merasakan hal yang sama. Jadi kenapa kami ingin memberikan testimoni ini mungkin bisa dari sharing Bu Silvi, teman-teman yang mungkin mempunyai masalah yang sama, masalah asma kah, atau anaknya juga mengalami hal yang sama,
bisa terbantu ya Bu Silvi dengan sharingnya Bu Silvi saat ini malam ini. Terima kasih Bu Silvi, sharingnya luar biasa dan anaknya sehat selalu, keluarga sehat selalu. Ternyata saya tahu nggak boleh minum soju banyak-banyak ini ya nanti. Laparnya nggak baik nanti. Oke, terima kasih Bu Silvi. 구독, 좋아요 눌러주세요.